Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalahu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sohibul Itmam MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam video ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti, amin. Nah, langsung saja pada beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai materi perusahaan dan pekerjaan guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Langsung saja, di sini tema pembahasan kali ini yaitu perusahaan dan pekerjaan. Pada setiap perusahaan pastinya akan memiliki pekerja, dan setiap perusahaan itu pasti memiliki sumber hukum yang mengaturnya dan ruang lingkup atau unsur-unsur di dalamnya. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai apa itu definisi perusahaan, sumber-sumber hukum perusahaan, unsur atau ruang lingkup perusahaan, terus ada pengertian pekerjaan dan unsur-unsur pekerjaan. Yang pertama yaitu ada definisi perusahaan. Perusahaan yaitu suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi di mana menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan, dan juga agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Lalu ada beberapa penulis hukum merumuskan definisi perusahaan, yaitu yang pertama ada rumusan Molegraf, yaitu perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan. Dengan cara apa? Dengan cara memperdagangkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Yang kedua yaitu ada rumusan Polak, yaitu memandang perusahaan dari sudut komersial. Artinya apa? Baru bisa dikatakan sebuah perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan, maka definisi perusahaan lebih dipertegas lagi, sebab pembukuan merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada dalam perusahaan menurut ketentuan pasal 6 KUHD yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang terakhir ada rumusan undang-undang. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan ditentukan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia atau negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Lalu yang ketiga ada sumber-sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan di Indonesia itu diatur di dalam KUHD, peraturan perundang-undangan, dan juga ada yang berkaitan dengan kebiasaan dan jurisprudensi. Adapun sumber hukum perusahaan selain KUHD yaitu ada KUH Perdata. Untuk KUH Perdata yaitu hukum perdata yang mengatur secara umum, sedangkan KUHD yaitu
hukum perdata yang mengatur secara khusus. Sumber-sumber hukum perusahaan antara lain yaitu ada perundang-undangan. Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda yang dahulu yang masih berlaku hingga masa kini berdasarkan aturan peralihan KUHD dan KUH Perdata. Selain itu sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuatan undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga masa kini. Yaitu contohnya seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas juga, ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang korupsi. Lalu yang kedua ada kebiasaan. Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum yang diakui oleh para pengusaha. Dalam undang-undang ini dan perjanjian, tidak semua hal yang mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur. Lalu ada kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan yaitu sumber utama hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemenuhan. Jadi jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, pihak-pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi jika tidak tercapai kesepakatan atau kedua belah pihak, biasanya mereka bersepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan di dalam kontrak. Yang keempat atau yang terakhir ada jurisprudensi, yaitu sumber hukum yang dapat diatur oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam jurisprudensi ini, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara pihak-pihak tersebut. Lalu yang ketiga ada unsur-unsur atau ruang lingkup perusahaan. Bertitik tolak dari definisi hukum perusahaan, maka lingkup perusahaan meliputi 3 hal pokok. Yang pertama yaitu ada bentuk usaha, yang kedua ada kegiatan usaha, dan yang ketiga ada jenis usaha yang disebut hukum perusahaan. Nah, yang pertama ada bentuk usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha dan badan usaha yang menjadi wadah pergerakan setiap jenis kegiatan usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, dan ada perseroan terbatas atau PT. Nah, yang kedua ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian yang meliputi apa? Yang meliputi yang pertama ada bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan keuangan atau pembiayaan, dan lain sebagainya. Suatu kegiatan disebut sebagai usaha jika setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun di dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan apa? Dengan tujuan yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga ada jenis usaha. Jenis usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstraktif, jasa, serta pembiayaan. Yang keempat ada terus-menerus, yang artinya kegiatan tersebut sebagaimana pencaharian tidak insidental, namun pekerjaan tersebut itu dilakukan secara terus-menerus atau bukan pekerjaan sambilan. Yang kelima ada bersifat tetap, artinya apa? Kegiatan tersebut itu tidak berubah atau berganti dengan jangka waktu yang singkat, namun itu digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Yang keenam ada terang-terangan, artinya apa?
ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang ketujuh, ada keuntungan atau laba. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan pasti menggunakan sejumlah modal yang kemudian menghasilkan keuntungan yang diperoleh. Dan mendapatkan keuntungan atau laba itu sebuah tujuan utama di dalam setiap perusahaan. Yang kedelapan, ada pembukuan. Nah, menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, setiap perusahaan wajib mencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh semua orang untuk mendapatkan suatu penghasilan. Pekerjaan adalah istilah yang mempunyai pengertian lebih luas daripada pengertian perusahaan. Rumusan pemerintah Belanda bahwasanya ketika merancang perubahan WVK tahun 1934, pemerintah Belanda dalam menjelaskan di muka parlemen merumuskan pekerjaan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Sedangkan menurut rumusan Polak mengatakan bahwasanya walaupun sebenarnya Polak mengakui adanya unsur terus-menerus dan terang-terangan, dia menambah unsur penghasilan yang dapat diperkirakan lebih dahulu, bukan memperhitungkan laba rugi. Sedangkan Noto Atmojo mendefinisikan pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, unsur-unsur pekerjaan ada 5. Yang pertama yaitu perbuatan atau kegiatan. Perbuatan atau kegiatan itu meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang selanjutnya ada terus-menerus, yaitu dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Tidak diselingi oleh kegiatan lain, tidak insidensial, merupakan mata pencaharian yang tetap dan dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada terang-terangan, yang artinya mendapat pengakuan atau izin dari pejabat pemerintah yang berwenang atau diangkat oleh pemerintah atau lembaga tempat dia melakukan kegiatan pekerjaan berdasarkan surat pengangkatan hingga diketahui dan diakui oleh semua pihak atau masyarakat. Yang keempat ada kualitas tertentu, yaitu keahlian khusus yang menunjukkan kemampuan tertentu yang diakui oleh pemerintah atau lembaga atau badan yang berkepentingan. Yang terakhir ada penghasilan. Penghasilan merupakan suatu imbalan berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku atas pelayanan, keahlian, atau keterampilan yang diberikan. Kesimpulannya yaitu perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan apa? Untuk memberikan atau memuaskan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan sumber hukum perusahaannya itu terdapat pada perundang-undangan, kebiasaan, kontrak perusahaan, dan jurisprudensi. Terus ada unsur atau ruang lingkup di dalam perusahaan, yaitu meliputi bentuk usaha, jenis usaha, kegiatan usaha dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap, laba, dan pembukuan. Sedangkan pekerjaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk
tujuan mendapatkan penghasilan dengan kualitas tertentu. Dan pada pekerjaan pastinya memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur pekerjaan meliputi perbuatan atau kegiatan terus-menerus, terang-terangan, kualitas tertentu, dan penghasilan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perusahaan dan pekerjaan, bahwasanya perusahaan itu suatu kegiatan yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pekerjaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau manusia untuk mendapatkan suatu penghasilan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.